Assalamualaikum. Oke. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusantara bangsa. Kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli 1, 2, 3 mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak ibu, siapa di sini yang gak hadir? Pirji. Iya, kenapa Pirji? Sakit. Siapa yang dekat rumah Pirji? Iya, sakit apa dianya? Oh, demam. Oke, kalian jaga kesehatan ya. Baik, sebelum ibu lanjut nih. Ibu mau nanya kabar kalian. Ada nampak di papan tulis? Di layar kita nampak? Iya, itu gambar apa? Gambar bahagia. Iya, siapa di sini yang suasana hatinya lagi bahagia? Angkat tangan. Iya, oke, mantap. Berarti banyak nih yang bahagia. Oke, Bu kasih lagi nih. Kalau lagi sedih ada? Iya, Sabki sedih. Kenapa Sabki lagi sedih? Kenapa Sabki? Oh, dia sedih gak kasih duit jajan. Gak dikasih atau ketinggalan? Oh, ketinggalan. Udah gak apa-apa. Nanti kongsi-kongsi nanti jajannya ya kan. Minta nanti sama si Pajar ya kan. Kasihlah Pajar biar gak sedih lagi ya kan. Oke, ini lagi marah? Nggak ada? Oke, berarti tidak ada yang lagi marah-marah. Berarti di sini hanya ada senang dan sedih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, berhubung tadi sudah ibu tanya kabar ya kan. Jadi kita ini anak-anak ibu, apapun kondisi kita, walaupun tadi lagi ada yang sedih, ada yang senang, kita harus tetap yang namanya semangat. Oke. Semangat pagi. Tetap semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, walaupun ini kita jam ke habis istirahat ya kan, jam ke berapa? Jam keempat ya kan? Kita harus tetap semangatnya semangat pagi supaya kita tetap semangat. Kenapa? Karena kekuatan semangat itu lebih dahsyat daripada kekuatan di dalam tubuh kita. Jadi kalau kalian semangat, tubuh kita juga pasti akan semangat walaupun lagi posisinya sedih, tapi dia akan tetap semangat. Coba ibu mau tuh semuanya berdiri dulu, berdiri. Masih ingat lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. 1 sambil digerakkannya ya. Oke, gerakannya. Oke, 1, 2, 3 mulai. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, mantap, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Siapa tadi pagi yang bangunnya jam 5? Wah, nggak ada. Oh, ada 2 orang, 3 orang jam 5. Siapa tadi pagi yang sholat subuh? Sholat subuh 1, 2. Jadi kalian nggak sholat subuh. Kenapa nggak sholat subuh siapa? Biasanya nggak dibangunin. Oh, tadi pagi kesiangan. Iya. Jadi kita kan sudah ada 7 kebiasaan, kan? Tadi apa yang pertama? Bangun tidur pagi.
Kan ada HP kan, bunyikan alarm kuat-kuat. Udah. Kemudian apa tadi? Beribadah, sholat subuh. Kita kan Islam semua kan? Jadi kita harus sholat subuh. Kemudian sarapan, yang sarapan tadi pagi siapa? Nah, kalau sarapan semua sarapan ya kan? Tadi pun Ibu lihat ada yang bontot tadi ya kan? Iya, kemudian belajar, nanti pulang sekolah belajar dibuka bukunya. Oke? Kemudian tidurnya jangan malam-malam, jangan gila main FF. Ini Ilham ini main FF ini kayaknya nih. Iya kan? Mabar-mabar. Jangan gitu ya Ilham ya. Tidurnya cepat, anak sekolah itu jam 10 itu sudah tidur. Ini enggak, jam 1 baru tidur, ya kan? Siapa di sini jam 1 tidurnya? Oh, iya pesan. Wih, jangan tidur malam-malam, nak. Udah, kenapa tidur sampai jam 1? Main HP? Olah, jangan gitu ya. Mulai besok, mulai hari ini, nanti malam, dirubah kebiasaannya, oke? Baik, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya ini. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, Sabki, apa itu? Iya, tentang berpikir komputer. Oke, sampai masih ingat apa itu berpikir komputasional? Iya, berpikir komputasional adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang teratur dan juga logis. Oke, jadi minggu lalu kita belajar itu. Bu, kenapa nanya minggu lalu belajar itu? Iya, karena ada sangkut pautnya dengan pelajaran kita pada hari ini. Masih tentang berpikir komputasional, tetapi kita sudah beda tujuan pembelajaran kita. Oke, sebelum ke sana Ibu mau nanya ini. Kalau kalian mau buat jus jeruk, langkah apa aja yang akan kalian lakukan? Coba. Iya, cuci tangan. Lagi? Iya, cuci jeruk. Lagi? Potong jeruk. Lagi? Diperas jeruknya. Lagi? Disaring. Apanya disaring? Oh ya, biar bijinya nggak masuk. Terus? Kasih gula. Iya, terus? Dikasih es. Baru diaduk ya kan, diaduk-aduk baru diminum gitu. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Pinter-pinter memang anak kelas 5 Ibu nih. Oke, sekarang kalau Ibu tanya, kalau mau pergi sekolah, kalian lakukan apa aja secara berurutan mulai dari bangun tidur? Apa aja? Iya, bangun tidur, mandi, terus apa? Pakai baju ya kan. Masa habis mandi langsung sarapan masih andu-anduan ya kan? Berarti harus apa dulu tadi? Pakai baju, baru sarapan. Terus susun buku dulu ya kan. Oh, bukunya disusun malam, siapkan buku. Ya kan, baru nyusun roster lagi. Pakai sepatu. Iya, terus berangkat ke sekolah, sampai di sekolah. Salam orang tua. Iya, bagus, salam orang tua. Jadi itulah urutan. Jadi berpikir komputasional melakukan sesuatu secara berurutan. Sekarang Ibu tanya, kalau urutannya dibalik, apakah hasilnya akan sama? Tidak. Iya, jadi ada sesuatu yang urutannya dibalik, dia bisa tetap sama. Ada yang ketika dibalik, dia bisa berubah. Berubah artian, contoh, ketika kalian tadi memeras jeruk. Tadi kan habis jeruknya diperas disaring. Kemudian kalian kasih gula, baru diaduk, kan gitu ya kan. Baru dikasih es batu. Tapi kalau kalian masukkan dulu tadi jeruknya terus dikasih es batu, dikasih gula, kan itu tidak masalah kan? Itu tidak masalah kan? Yang penting tetap kalian kasih kan? Itu tidak masalah. Tapi kalau yang kalian tadi berangkat ke sekolah, habis mandi langsung sarapan, ya kan, baru pakai baju, itu kan dia namanya menghilangkan, jadi urutannya berantakan, bener nggak? Ya kan, yang tadi kan kalau habis mandi langsung sarapan, ya kan, langsung sarapan, baru pakai baju, itu kan nggak tepat urutannya. Makanya berpikir komputasional ini adalah bagaimana kita melakukan sesuatu itu secara berurutan, ya kan? Jadi sudah bisa ya tadi.
Kalau di Bali kadang bisa, ada yang bisa jadi berantakan. Jadi kita harus tahu urutannya yang sesuai. Iya. Jadi manfaat pelajaran kita hari ini adalah kita ini belajar tentang berpikir komputasional supaya kita dapat memecahkan masalah secara teratur dan tepat. Jangan berantakan tadi kayak dibilang tadi ya Bu, habis mandi ngapain? Makan, sarapan. Kan urutannya nggak tepat kan Ilham? Mesti aduan dia udah sarapan, adunya copot pula nanti. Walah ajab ya kan? Nampak lah ya kan? Apanya nampak? Itunya lah itu ya kan? Nah jadi kita nanti ke depannya Ibu harapkan anak-anak Ibu menyusun sesuatu itu dengan teratur dan logis. Jadi tujuan pembelajaran. Ya, setiap kita belajar pasti ada tujuannya. Jadi tujuan kita belajar hari ini adalah kalian itu mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dan menjelaskan hubungannya dengan berpikir logis untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Oke, coba Sabki, apa tadi tujuan pembelajaran kita? Iya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Sabki. Terima kasih sudah membacakan. Halo. Halo. Hai. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, mantap. Masih semangat? Oke. Jadi anak-anak, ini pelajaran kita minggu lalu kan sudah kita jelaskan bahwa berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang membantu kita menyelesaikan apa? Iya, masalah, ya kan? Oh ya, menyelesaikan masalah dengan langkah yang apa? Iya, yang teratur dan logis. Jadi dalam berpikir komputasional itu anak-anak Ibu ada 4 langkah. Yang pertama ada namanya decomposition. Yaitu artinya memecahkan masalah yang besar itu jadi kecil. Udah bagaimana rumah berantakan, ya kan? Bagaimana kita buat rumah itu jadi bersih, jadi menjadi lebih kecil, nggak berantakan lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua namanya pattern recognition atau mencari kemiripan dari masalah yang sudah ada. Kemudian yang ketiga itu adalah abstraction, yaitu memilih hal yang penting dan mengabaikan yang tidak penting. Yang penting-penting aja, kalau yang nggak penting itu campakkan, ya kan? Contoh di sini di buku, kalian mau berangkat ke sekolah, ya kan? Apakah semua buku yang ada di rumah kalian bawa ke sekolah? Enggak, pasti yang ada rosternya aja. Berarti yang penting aja kalian bawa, yang nggak penting tinggal. Paham ya? Jadi yang penting itu artinya. Kemudian yang keempat adalah algoritma desain, yaitu menyusun langkah-langkah menyelesaikannya. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan langkah-langkahnya? Kayak tadi tuh kan, mau buat jus jeruk, yang pertama cuci tangan, cuci jeruknya, dipotong, diperas. Itulah tadi yang namanya langkah. Paham? Paham? Oke. Kemudian berpikir logis. Kan tadi kan secara teratur dan logis. Jadi di sini berpikir logis itu membantu kita membuat urutan langkah-langkah yang benar dan memilih cara yang paling efektif, ya, yang paling memungkinkan, yang paling mudah dan efektif. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita kayak menyiapkan pakaian sekolah atau tas sekolah, kemudian masak mie instan. Siapa di sini yang pernah masak mie instan? Kan ada langkah-langkahnya kan? Kan? Nggak mungkin tiba-tiba masuk air dimasukkan interminya, enggak gitu kan? Pasti diapain dulu? Dipanaskan dulu airnya. Kan dia harus langkah-langkah kan? Nggak mungkin belum panas sudah kalian masukkan, tiba-tiba telurnya dimasukkan, ya kan? Pasti ada langkah-langkah. Ya, kemudian mengatur giliran piket di kelas, ya kan? Piket di kelas ini ada aturannya enggak? Iya. Atau di sini ada yang tiap hari piket terus? Enggak kan? Pasti dibagi. Iya, jadi seperti itu. Itulah tadi yang namanya berpikir
Logis. Pinter anak-anak ibu. Oke, sekarang coba perhatikan video ini. Perhatikan dan dengarkan. Ini ada adik-adik. Iya. Adik-adik, perhatikan ya. Loh, mati. Tunggu ya. Iya, kesalahan teknis. Halo. Iya. Bayangkan apa kalian? Bayangkan habis mandi, langsung sarapan. Iya. Jangan ya, ingat kalau habis mandi pakai baju dulu. Ya kan? Siapa di sini mandi mesti dimandi orang tuanya ada? Oke, ini perhatikan. Ini adik-adik ini masukkan buku, masih kecil dia. Oke, udah siap. Oke. Nampak tadi videonya? Ngapain videonya? Iya, ada anak kecil yang lagi menyusun buku. Menurut kalian semua, apakah urutan yang dilakukan oleh adik itu tadi benar? Salah. Apa ya Amel yang salah, Amel? Oh, dia masukkan kotak pensilnya di tas yang besar. Seharusnya di mana? Iya, di tas yang kecil. Yang mana? Yang bagian depan inilah ya kan? Ini tas kecil ini tempat pensil ya, kotak pensil. Yang besar itu bagian apa? Bagian buku. Kalau nyusun buku kalian gimana? Apakah dari besar ke kecil atau suka-suka hati? Iya, dari mana? Yang besar dulu baru yang kecil. Kalau tadi di situ cemana? Bebas dia ya kan? Bebas dia. Pokoknya apa aja buku dimasukkan. Artinya nanti jadi kurang rapi. Jadi kita harus masukkan dulu buku-buku yang besar, baru buku yang kecil. Kemudian tas kotak pensilnya taruh di mana? Tas yang kecil supaya tidak bergabung dengan buku. Jadi itu tadi salah urutannya ya kan? Jadi nanti susunannya juga jadi nggak cantik ya kan? Nggak rapi. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi kan kalian sudah Ibu kasih contoh urutan-urutan yang benar. Sekarang ini Ibu ada tugas kelompok untuk kalian. Udah, dikerjakan secara berkelompok. Udah, tunggu Ibu lihat dulu LKPD ini. Ibu bagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Untuk kelompok 1 itu adalah kelompok menyiapkan tas sekolah. Jadi tadi kan ada 4 itu kan langkah-langkahnya kan, ada yang recognition itu, ada yang 4 itu, ada dari yang pertama yaitu decomposition, kemudian pattern recognition, kemudian abstraction, dan yang terakhir algoritma design. Udah, kalian kerjakanlah urutannya. Dah, berdasarkan contoh tadi yang dari video, dari yang kita buat tadi jus jeruk, bagaimana buatnya, oke? Kemudian untuk yang kedua, kelompok 2 itu adalah menyusun meja belajar, ya kan, ini LKPD-nya. Udah, kemudian yang kelompok 3 itu mengatur jadwal belajar. Dan yang terakhir membuat roti isi. Ya, atau roti isi kayak buat selai itu roti selai. Oke? Iya, tulis di situ nama kelompoknya. Jadi, nanti anak-anak Ibu setelah ditulis, kalian akan Ibu suruh nanti mempresentasikan. Kalau ada yang tidak tahu, nanti silahkan tanyakan ke Ibu. Oke? Iya, Nak. Itu nama ini kalian, nama anggota kelompok kalian, Nak. Kalau yang ini nama ininya, nama tugas kalian, nama kelompoknya. Kalian buat apa? Membuat roti ya?
Iya, baru di sini membuat roti isi, baru kelompok baru kalian buat nama-namanya. Ya, oke? Bisa? Baru di sini langkah-langkahnya di sini aja tulis nanti. Iya, nggak apa-apa digambar. Ini ngapain, Nak? Menyiapkan tas sekolah, dekompositornya, membawa tas dari lemari. Iya, pinter. Terus masukkan buku sesuai jadwal. Iya, pinter kali ada gambaran. Decompositionnya apa? Mengambil semua barang di meja, iya menyusun meja, memisahkan buku dan alat tulis dan barang lagi, ya pinter. Iya, iya kayak gini. Buat roti, menyiapkan bahan, roti, selai dan pisau. Iya pinter. Mengoleskan selai, iya menutup roti, memotong. Pak, yang ini tadi apa, Nak? Iya. Iya, pinter. Decomposition. Apa? Mengatur jadwal belajar, menentukan mata pelajaran yang akan dipelajari. Pinter-pinternya, udah bisa lah. Udah bisa ini. Udah pada siapnya. Udah siap anak-anak? Kelompok 4. Tadi yang tampil pertama kelompok 4. Silakan. Hah? Oh iya kelompok 3. Lupa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan mengatur mata pelajaran. Iya. Yang pertama akan dibacakan oleh teman kami, Raisa. Iya. Kegiatan ekstrakurikuler. Oh ya, oke, mantap, lanjut. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4, silakan Nak, kelompok 4 maju sayang. Iya. Kelompok 4 ini apa ini? Membuat? Iya, roti selai. Iya, membuat roti selai nih, gampang ya kan? Gampang lah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan membuat roti isi. Sama seperti membuat roti isi atau roti di rumah, di rumah atau kantin. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan menyusun meja belajar. Iya. Pertama akan dibacakan oleh Asia. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan menyusun sekolah. Pertama akan dibacakan oleh Fisika. Iya, ada yang mau bertanya? Oke. Dari kelompok 2 akan bertanya. Apa itu mau ditanya, Nak? Oke. Tadi ditanya dari kelompok 2. Apakah kalau susunannya kalian buat, ya kan? Yang kalian buat itu dirubah, nggak sesuai aturan. Apakah itu bisa? Iya, ya jawablah, jangan enggak bilanglah jawab. Nggak bisa. Iya, kenapa nggak bisa? Iya. Iya, tadi sudah dijawab ya. Dari kelompok 1. Itu tidak bisa kalau dianya dirubah urutannya ya Amel katanya. Jadi udah sesuai susunannya. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, mantap. Terima kasih untuk Amel dan terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu yang meriah. Oke, silakan kembali ke tempatnya kembali. Baru kelompok ini mana? Oke, mantap. Ini? Iya. Yang ini mana, sayang? Oke, mantap, luar biasa. Oh, mereka kelompok 1 benar pakai gambar mereka. Ada gambar tas, cantik ya kan gambarannya? Iya, dia disusun dianya. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Oke, sekarang berarti kalian sudah bisa ya karena menyusun langkah-langkah
melakukan sesuatu. Iya kan? Iya, berarti anak ibu ini udah pandai-pandai nih. Oke, sekarang ada yang mau ibu tanya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Iya, tentang berpikir komputasional. Iya kan? Pintar. Apa itu tadi yang langkahnya? Iya, oke, sudah. Berarti menyelesaikan masalah besar menjadi bagian kecil itu salah satu. Berarti itu adalah salah satu yang bisa kalian pelajari hari ini. Pintar. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Angkat tangan, kesimpulan. Oke, iya, kesimpulan siapa? Oke, siapa lagi? Iya, berdirilah biar nampak. Iya. 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 Iya, oke. Iya. Memecahkan masalah besar jadi bagian kecil. Oke, mantap. Mencari kemiripan dengan masalah yang pernah ada. Iya. Fokus ke hal yang tidak penting diabaikan. Iya. Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Iya. Dengan cara ini kami jadi lebih mudah dan cepat menyelesaikan masalah di sekolah maupun di rumah. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Berpikir komputasional. Ada 4 tahapan, ya kan? Tadi disampaikan oleh siapa itu dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada, kalau bahasa Inggrisnya apa? Decomposition. Kemudian ada pattern recognition. Baru apa lagi? Abstraction. Shen-shennya aja yang paham ya kan? Kemudian terakhir adalah algoritma desain. Oke, pintar. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Konsentrasi tertinggi. Semut. Gajah. Ular. Ular panjang, tangannya yang pendek. Cemana sapi? Nggak konsentrasi sapi. Ulang. Ulat. Iya, pendek ular. Sekarang ibu mau mengetes kalian dulu, udah paham atau belum dengan pelajaran kita hari ini? Oke, di sini ada asesmen singkat. Kalian jawab satu orang satu ya. Jangan contek-contekan, ini nggak kelompok lagi. Iya, ya maksudnya dikerjakan 5 soal, masa 1 soal. Dari yang sudah kita pelajari tadi ya nak, diberi tanda silang aja untuk jawaban yang benar. Oke. Iya, nama lengkapnya jangan lupa ditulis. Hah? Suka hati mau di tengah-tengah, mau di pinggir-pinggir. Iya. Iya, bisa tulis namanya. Jangan lupa ditulis ya. Ada yang nggak paham dengan soalnya? Ih, lihat ini, langsung ditutup buku biar nggak dicontek dia. Ya bagus itu ya kan, biar nggak dicontek. Ditutup buku kawan ini ya. Biar nggak wih, besar kali namanya. Masya Allah. Oke. Ada yang nggak tahu soalnya atau ada yang soalnya nggak jelas? Ada soalnya nggak jelas nak? Nggak ada ya kan sayang? Jelas semua ya? Enggak. Sikitnya soalnya. Cuman berapa soalnya? 5. Sudah siap? Udah siap sayang? Oke, udah semuanya? Udah, oke. Silakan ibu kumpul. Mana ini? Iya. Ini siap? Udah semua? Oke, jadi pelajaran kita hari ini kan anak-anak sudah selesai. Tadi kan tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dan menjelaskan hubungannya dengan berpikir logis. Jadi tadi kalian sudah praktek, sudah bisa membuatkan langkah-langkah berpikir komputasional
Ya kan, sudah bisa menjelaskan. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Sudah bisa kalian kan? Udah bisa? Udah? Berarti tadi apa aja nak? Langkah-langkahnya yang pertama memecahkan masalah besar menjadi bagian yang kecil. Kemudian apa lagi? Kemudian mencari kemiripan. Ya kan? Kemiripan dengan masalah yang pernah ada. Kemudian yang ketiga apa? Fokus ke hal yang penting. Lagi yang terakhir apa? Menyusun langkah. Oke, mantap. Berarti sudah paham semua dan tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai. Maka untuk minggu depan, hari apa kita belajar coding? Selasa. Jadi Selasa depan kita akan belajar menguraikan bagaimana berpikir komputasional diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di kehidupan sehari-hari. Pasti minggu depan belajarnya lebih seru. Oke? Jadi kalian semua harus datang, harus semangat. Ibu mau tanya dulu bagaimana perasaan kalian dan apa yang kalian dapat, ya kan? Apakah kalian senang? Apakah kalian sedih? Oke, tulis ya nak. Terbalik. Ini. Iya. Nih, tulis apa yang kalian rasakan. Oke, tulis. Kalau sudah selesai, silahkan ditempelkan ke depan sini. Oke, sudah selesai. Oke, sini, lengketkan ke sini. Oke, nggak apa-apa. Udah, cepat. Jauh-jauh di sini. Loh, kenapa di sini? Di sinilah. Jatuh. Aku baca ya. Dari Amelia. Perasaannya hari ini dia senang sekali belajar sama Bu Cut. Terima kasih. Iya, kemudian di sini ada lagi ini dari tidak dikenal karena tidak dibuat namanya. Oke, saya merasa senang Bu Cut. Oh, siapa? Saya senang belajar sama Bu Cut karena seru dan enak. Terima kasih. Ya, baik, berhubung semuanya sudah senang, berarti pelajaran kita hari ini selesai. Ya kan? Maka kita tutup dengan berdoa supaya pelajaran kita semakin menyerap. Oke, untuk ketua kelas, pimpin doa ulang. Doa akhir. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, sampai jumpa lagi kita minggu depan. Jangan lupa minggu depan kita hadir. Pasti belajarnya makin seru.